Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Kau Allah, Kau Allah yang ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Engkaulah Tuhan, Engkaulah hidupku, ku berserah. Kamu serahkan seluruh hidupmu. Nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan dengan kuat, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sekali lagi katakan, Engkaulah, Engkaulah. Kamu cuma Tuhan, nyatakan, nyatakan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, katakan, berdaulat. Hidupku, ku berserah. Tepuk tangan sorak-sorai yang kuat buat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, buka matamu dan perhatikan saya ke depan. Kata berdaulat di dalam Alkitab itu diambil dari kata tiranus. Katakan, tiranus. Tiranus itu akar katanya dari kata turanos. Katakan, turanos. Nah, dari turanos itulah baru diambil arti dari bahasa Inggrisnya sovereign. Katakan, sovereign. Nah, arti dari sovereign adalah berdaulat. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 19. Bukan sebuah kebetulan Paulus memilih sebuah tempat untuk mendidik murid-muridnya. Ada orang di sini? Bukan sebuah kebetulan Paulus memilih nama tempat untuk mulai mengalirkan sebuah pola kehidupan yang disebut ruang tiranus. Saudara pernah baca kisah ini? Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 19 mulai ayat 9. Kita tidak akan lama.
karena setelah ini kita akan latihan. Itu sebabnya saya mau saudara tetap respon, saudara tetap aktif. Karena kalau saudara mulai pasif berarti khotbah saya semakin lama. Nah kan? Tambah 5 menit. Oke, kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi, sebentar. Dari ayat 8 deh. Boleh naik 1 ayat ke atas? Oke, 1, 2, 3. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Dan selama berapa bulan? 3 bulan. Lanjut. Oleh amin. Paulus selama 3 bulan berkeliling di Efesus untuk meyakinkan tentang realita kerajaan Allah yang harus dihidupi oleh murid-muridnya. Walaupun kita ada di atas muka bumi ini, tapi Paulus mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya, katakan sebagai orang yang percaya, hidup di dalam realita kerajaan Allah, itu real adanya. Amin. Itulah yang harus kita masuki, itulah yang harus kita diami, itu yang harus kita hidupi. Tapi seringkali kita terus hidup di dalam kerajaan yang lain. Kerajaan diri sendiri, bahkan kerajaan sistem Babel yang dibangun oleh manusia. Ada orang di sini. Tapi Paulus sekali lagi dengan sangat rindu, bahkan hari ini saya mau nyatakan dengan sangat rindu bahwa pemberitaan Injil ini menyatakan bahwa setiap orang percaya diberikan suatu keistimewaan untuk terus hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak ada ratap tangis. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kekhawatiran, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekecewaan. Selalu ada masa depan. Amin. Selalu hidup berkemenangan, selalu hidup di dalam damai sejahtera. Saudara tahu, 3 hari yang lalu saya kena tipu sekitar 1.200.000. Lalu saya panggil istri saya. Saya bilang begini, Hani, saya mau menyampaikan sesuatu. Tapi saya berdoa kita dilingkupi oleh damai sejahtera. Kita dilingkupi oleh sukacita. Mungkin bagi orang yang uangnya sudah kebanyakan, 1.200.000 kayaknya tidak terlalu mempengaruhi. Tapi buat kami itu lumayan loh. Paling tidak bisa bayar listrik 1,5 bulan. Saya panggil, kenapa Hani? Dia tanya sama saya. Puji Tuhan, kita baru kena tipu 1.200.000. Dia bilang haleluya. Terus gimana? Ya sudah, itu berkat buat dia. Ada orang di sini? Pak, ini mau Natal loh. Pengeluaran banyak. Yes, I know. Pengeluaran cukup banyak. Tapi saya tidak mau terganggu dengan kena tipu yang itu. Karena saya percaya bahwa kalaupun itu memang harus keluar karena keteledoran saya, dan saya dirugikan dengan hal itu, saya percaya Allah adalah Allah yang memutarbalikkan fakta. Si jahat mereka-rekakan yang jahat atas hidup orang-orang percaya. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang bisa memutarbalikkan yang jahat pun menjadi kebaikan atas hidupmu. Jadi untuk apa engkau menjadi kecil hati, menjadi kecewa, menjadi aduh kayaknya sayang sekali. Saya berdoa sukacita yang ada dalam hidup saya juga ada dalam hidupmu. Sehingga meskipun engkau melewati kerugian, ada orang di sini, tapi karena ada realita kerajaan Allah, ini dia, meyakinkan tentang hidup dalam kerajaan Allah. Itu bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal apa yang kau makan, bukan apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita. Amin.
Dan hari ini saya betul-betul merasakan sukacita yang luar biasa. Karena saya sedang melepaskan pengampunan, melepaskan kerelaan. Itulah salah satu ciri khas orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Kenapa bisa seperti ini? Karena setiap hari, katakan setiap hari, aku membangun imajinasiku, memenuhkan pikiranku hanya dengan firman. Ayolah, rumus ini adalah rumus yang sederhana, yang terus harusnya kau lakukan dengan berulang-ulang sampai kau menjadi mahir, sampai kau menjadi bisa, dan engkau akan menikmati hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Bayangkan firman, imajinasikan firman. Jadi saya tidak mengizinkan kekecewaan karena ditipu itu menguasai pikiranku, menguasai istriku. Pulang sampai rumah sebelum tidur, sepertinya saya terus mengkondisikan bahwa tidak ada satu detik pun untuk memikirkan kerugian itu. Memangnya bisa Pak? Bisa. Memangnya enggak terlintas di pikiran? Yes, beberapa kali terlintas. Tapi saya terus deklarasikan, tidak. Theo yang lama sudah berlalu, Theo yang lama sudah mati. Meskipun aku dirugikan oleh manusia, aku tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Perkatakan itu terus, sampai engkau merasa batinmu kembali menyala-nyala, batinmu kembali berkobar-kobar, sampai cadel, berkobar-kobar, dipenuhi oleh sukacita. Sehingga setiap kali engkau mengingat, perhatikan saja saya ke depan. Perhatikan saya ke depan, kok saya lihat ke sana. Di sini lebih ganteng. Boleh ya? Perhatikan saya ke sini. Ini baut-baut lehernya harus dikancing kuat. Jangan terlalu kendor. Harus dikunci lagi. Pakai obeng. Supaya jangan mudah. Tahu nggak, kayak pintu yang engselnya sudah rusak itu loh. Kalau kita nggak tutup rapat, dia akan tiba-tiba kebuka lagi. Nah, seringkali kita jadi pintu yang engselnya dol. Bukan Mama Dolvince ya. Jadi harus perhatikan, fokus. Saya kan bilang, saya nggak akan lama. Tapi kalau saudara engselnya dol kayak gini, waduh, ini firmannya harus ditambah nih. Supaya firman kancing ulang lehernya, matanya, biar nggak kelilipan. Amin. Nah kan saya jadi lupa sampai di mana tadi? Engsel dol? Sampai di mana? Sampai di mana tadi? Kita jadi mudah melepaskan pengampunan dengan rela. Ya sudahlah, 1.200.000 bukan karena kebanyakan duit Pak. Bukan, tapi karena kebanyakan sukacita, kebanyakan damai sejahtera. Menganggap semua itu adalah kerugian. Kerugian dalam arti bukan sesuatu yang kita kejar. Amin. Nah hari ini saya terus akan beritahu kepada saudara bahwa hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang paling menyenangkan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekecewaan, tidak mengalami kekurangan. Amin. Ayat 9 baru, yuk kita lanjut. Jangan sampai saya memisahkan saudara nih. 1, 2, 3. Tetapi ada beberapa orang yang hari ini saya berdoa kelembutan datang dalam hidupmu. Hati yang rela dibentuk, hati yang mudah dibentuk, hati yang siap dicetak ulang menjadi pribadi yang baru. Meskipun saudara sudah cukup senior umurnya, tapi hatimu terus lembut, seperti tanah liat yang siap dibentuk. Karena bahaya kalau ada di antara kita memiliki tegar hatinya, lanjut, tidak mau diyakini, malah mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Berikutnya, karena itu Paulus meninggalkan mereka
dan memisahkan mereka, murid-muridnya dari mereka. Lanjut, apa yang dilakukan Paulus? Berapa kali? Seminggu sekali? Setiap hari Minggu? 2 jam dalam seminggu? Begitu gila ketekunan yang diteladani oleh Paulus. Setiap hari selama 2 tahun. Betul kan? Katakan setiap hari selama 2 tahun. Paulus terus berbicara di ruang Tiranus. Dan arti dari ruang Tiranus adalah Turanos, sovereign, yang artinya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi setiap hari selama 2 tahun di dalam ruang kuliah Tiranus, Paulus sedang menyadarkan bahwa hey, you punya Tuhan yang berdaulat. Dia berdaulat atas seisi alam semesta ini. Nanti kita baca di ayat yang lain, Paulus juga menegaskan, bahkan Yesus menegaskan bahwa kita adalah tubuhnya. Yesus adalah sang kepala. Katakan, Yesus adalah sang kepala. Perhatikan, kalau kita lihat dari Tiranus, Yesus adalah Turanos, sovereign, berdaulat. Dan Yesus katakan di Matius bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak lagi berkuasa. Ada orang di sini? Kenapa? Karena gerejanya yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu adalah engkau, dan engkau menyatu dengan kepala karena engkau adalah tubuh. Agak fals nih amennya nih. Katakan, aku adalah tubuh, dia adalah kepala. Amin. Nah, sang kepala yaitu Kristus adalah sovereign, Tiranus, berdaulat. Artinya sampai tubuh-tubuhnya pun juga berdaulat. Gak pernah kan saudara lihat manusia jalan, kepalanya gak ada, tubuhnya kemana? Itu namanya swanggi. Betul gak? Tapi bayangkan, Yesus menggambarkan bahwa dia adalah kepala dan engkau adalah tubuh. Artinya kedaulatan yang Yesus punya, perhatikan, kedaulatan yang Yesus punya, saudara juga punya. Kuasa yang ada dalam hidup Yesus, dalam diri Yesus, itu juga ada dalam hidupmu. Terus kuasa itu dipakai untuk apa? Untuk saudara menguasai bumi. Jangan cepat-cepat buru-buru untuk meninggalkan bumi. Karena Tuhan punya suatu tugas, Tuhan punya suatu rencana untuk memulihkan keadaan bumi, untuk membuat setiap orang-orang percaya, untuk menguasai bumi. Itu sebabnya saudara ditempatkan di bumi untuk melawan musuh. By the way, sang malaikat Lucifer juga dibuang ke bumi. So perlawanan kita selalu berlawan dengan si musuh, si jahat. Tapi perhatikan saya ke depan. Tapi seringkali kenapa kita jadi terus kalah dengan tipuan si jahat, terus kalah dari tipu daya iblis? Karena kita terus masih memiliki keakuan. Saudara ingat waktu di Taman Eden, waktu Tuhan menciptakan manusia, lalu iblis dengan berbagai cara menipu. Salah satunya dia bilang begini, salah satu pohon semua pohon boleh kau makan kata Tuhan, tapi ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk tidak boleh kau makan, karena setiap kali kau makan atau engkau makan ini, engkau pasti mati. Iblis datang, iblis bilang begini, Tuhan itu bohong. Kalau kau makan ini, kau jadi sama seperti Tuhan. Maksudnya apa? Engkau tidak lagi hidup bergantung sama Tuhan. Engkau tidak perlu lagi hidup bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah tahu, oh ini buruk, oh ini jahat. Ngapain lagi dengar tuntunan Tuhan? Itulah keakuan dari manusia, membuat manusia jadi kalah terhadap tipu daya iblis. Saudara mengerti maksud saya? Nah, mulai hari ini, katakan mulai hari ini, saya terus mengosongkan diriku hanya mendengar arahan Tuhan.
dan melakukannya. Ikuti doa saya menutup semua keinginan lahiriaku, semua keinginan manusiawiku, semua kedaginganku, aku matikan. Semua keakuanku, aku matikan. Dan hanya suara Tuhan, katakan hanya suara Tuhan yang aku dengar dan aku lakukan dengan taat. Amin. Itulah hidup di dalam kerajaan Allah. Tiranos, Tuhan yang berdaulat. Nah, menarik, kata berdaulat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan di suatu negara atau suatu daerah. Katakan kekuasaan tertinggi. Saudara familiar nggak dengan apa yang sedang saya sampaikan? Harusnya familiar, karena ini adalah daily devotion kemarin. Kalau saudara pernah baca, saudara ngerti, oh ini yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala nih. Tapi kalau saudara bilang, wah ini saya baru dengar nih ya, berarti saudara tidak baca daily devotion. Nah, ada orang di sini. Nah, berdaulat itu artinya memiliki kekuasaan tertinggi. Katakan kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan di sebuah negara atau sebuah daerah. Nah, tidak sebuah kebetulan manusia diciptakan hidup di sebuah daerah yang namanya bumi. Karena Tuhan mau setiap ciptaannya itu sovereign. Tyrannus atau Turanos, berdaulat. Artinya apa? Saudara punya kekuasaan tertinggi untuk menguasai bumi. Saudara mengerti apa yang dimaksudkan oleh menguasai bumi? Dimulai dari menguasai diri sendiri, lalu mulai menguasai segala sesuatu yang ditawarkan oleh sistem bumi ini untuk mencoba menjauhkan engkau dari keberadaan Tuhan. Aku harus mulai menguasainya, mulai menaklukkannya. Tapi untuk menguasai dan menaklukkannya dibutuhkan ketekunan untuk mulai membangun manusia roh. Amin. Kalau yang saudara bangun adalah kekayaan, harta, popularitas, saudara tidak akan kuat menguasai bumi. Yes, mungkin kau akan menguasai bumi, tapi dengan cara yang lain. Tapi ketika engkau terus bertekun membangun manusia rohmu, maka yang terjadi adalah engkau menguasai bumi dengan cara Tuhan. Amin. Katakan menguasai bumi, tapi dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menguasai alam semesta? Dengan berkata-kata. Bagaimana orang-orang percaya menguasai bumi? Dengan berkata-kata. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dia hanya tinggal berkata-kata. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang melata, hewan-hewan yang berternak di atas muka bumi hanya dengan berkata-kata. Bilang kiri kanan, pakai mulutmu untuk memperkatakan firman. Ayo ngomong, pakai mulutmu untuk memperkatakan firman. Ayo yang duduk juga bilang, pakai mulutmu untuk memperkatakan firman. Karena dengan begitu engkau sedang menguasai bumi. Amin. So, sesederhana engkau memperkatakan firman. Amin. Sama seperti kehidupan dulu, segampang kita membicarakan kejelekan orang. Tapi itu kehidupan yang dulu. Sekarang diputar balik. Sekarang sesederhana engkau memperkatakan firman, maka pada saat itulah engkau sedang menguasai bumi. Amin. Lupa kok sesederhana itu ya. Yes, sesederhana itu. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 10. 1, 2, 3. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani. Nah, inilah yang saya sebut adalah ketekunan. Selama 2 tahun, setiap hari, 7 hari dalam seminggu, mereka terus berjumpa di dalam rumah Tuhan, berjumpa di dalam ruang Tiranus, dan Paulus terus memberitakan kerajaan Allah tentang Tuhan yang berdaulat. Inilah ketekunan. Inilah kapasitas Paulus yang terbangun sedemikian lama karena dia membangun manusia rohnya. Nah, kapasitas inilah yang juga harus ada dalam hidup kita. Amin. Sekarang saya mau tanya, berapa kali sih kita bertemu dalam pertemuan ini, ruang kuliah BPM Polimak? Berapa kali dalam seminggu? Minimal 2 kali saja, Pak. Minimal 3 kali, Pak. Itu pun yang 2-nya saya nggak ikut, yang 1-nya saya ikut. Pas kapan tuh, Pak? Hari Minggu. Tapi saya datang ya jam-jam 10 kurang 15 lah. Waktu Pak Gembala sudah selesai main drum, baru maju khotbah, baru saya masuk. Terus saudara berharap untuk mengguncang. Mengguncang kamarmu aja gak cukup, Pak. Kita kurang bertekun. Sedangkan Paulus dan murid-muridnya setiap hari, selama 2 tahun, itu berarti berapa ratus hari? 600? Ya, kali 2 berapa? 700, berapa sih? 720 hari. 700? Pokoknya itulah. 730 hari selama 2 tahun bertekun. Mereka gak ingat buat masak. Mereka gak ingat buat bekerja. Mereka gak ingat untuk hidupnya sendiri. Tapi gak disampaikan dalam firman Tuhan juga, murid-muridnya itu pada mati kelaparan. Betul gak? Setiap hari selama 2 tahun mereka bertekun di ruang kuliah Tiranus. Dan setelah itu mereka mati kelaparan. Tapi karena ketekunan yang dilakukan murid-murid dan Paulus di ruang Tiranus terus membangun manusia roh, terus mengimajinasikan bahwa engkau punya Tuhan yang berdaulat, aku juga adalah orang yang berdaulat, aku adalah orang yang penuh kuasa karena aku adalah tubuh Kristus. Jadi setelah 2 tahun mereka keluar memberitakan firman. Paulus ngapain? Dia cuma di ruang Tiranus. Yang pergi siapa? Murid-muridnya. Yang diguncangkan satu benua. Tugas kita mungkin belum satu benua, mungkin belum satu negara, mungkin belum satu pulau, kota dulu. Tapi kita harus 730 kali pertemuan dengan rutin. Kalau kita kali saja, 1 tahun ada berapa minggu? 1 bulan 4 kali, 4 kali 12 ada berapa minggu? 42, 52. Harus kali berapa tahun untuk sampai ke 730 kali pertemuan? Saudara bisa bayangkan? Dan saudara berharap kita harus mengguncang Polimak. Tapi PG, grow, bahkan ibadah seperti ini, baru rintik-rintik dikit aja. Saudara gak bisa mengguncang tempat tidurmu. Halo? Tapi kok terus bayangkan, aku adalah orang yang berpunya dampak, aku adalah orang yang berpengaruh. Waduh, ini dulu Pak kita kejar. Bertekun, membangun manusia roh, terus berkatakan dalam mulutmu bahwa aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang berdaulat. Terus penuhi pikiranmu dengan firman setiap hari. Bukan seminggu sekali pas hari Minggu, tapi every day. Tentukan dalam 1 hari berapa pasal yang harus kau baca. Halo Pak, libur dong Desember, Natal. Aduh,
nggak tahu. Di Efesus ada nggak libur Natal? Nggak ditulis juga. Tapi selama 2 tahun mereka terus bertekun. Tutup matamu, angkat tanganmu. Hari ini aku berdoa hal yang sama akan terjadi dalam kehidupanmu ketika kita diterima visi Tuhan untuk mulai berpengaruh untuk kota Jayapura, membawa dampak buat bangsa ini. Tapi mulai hari ini ketekunan untuk merenungkan firman, ketekunan untuk doa dalam bahasa roh, ketekunan untuk mendeklarasikan firman, ketekunan untuk membangun manusia roh, itu kembali lagi terjadi atas hidupmu sehingga engkau mulai menikmati hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Katakan amin dengan kuat. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 23. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan dan betapa hebat kuasanya lanjut yang dikerjakannya perhatikan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan dia bukan hanya bangkit, tapi dia diposisikan. Katakan diposisikan. Kita lihat ayat 20. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Lanjut ayat 21. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana? Di bawah kaki. Perhatikan, kaki adalah bagian dari tubuh, bukan bagian dari kepala, tapi bagian dari tubuh. Siapa yang disebut tubuh? Jemaatnya, orang-orang percaya. Artinya segala sesuatu tidak lagi diletakkan di bawah Kristus, tapi di bawah engkau. Karena kau adalah tubuh. Kaki adalah bagian dari tubuh. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sudah diletakkan di bawahmu. Itulah posisi rohani yang harus engkau yakinkan, yang harus engkau percayai, bahwa segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakiku. Ayat 23. Ayat berapa tadi? 22. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu tuh, maka bahkan ditegaskan bahwa Kristus telah memberikan segala sesuatu itu yang tadi ada di bawah kaki, diberikan kepada jemaat. Dan dia sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Semua terjadi atas kehendak dia. Semua atas pilihannya. Semua boleh jadi karena kehendaknya. Segala sesuatu adalah hasil dari ciptaannya. Dan segala sesuatu yang sudah tercipta sekarang ada di bawah kakimu. Untuk engkau mulai segera taklukan. Amin. Jadi jangan pernah lagi menjadi manusia yang mengasihani diri sendiri. Aduh, kok saya hidupnya sial terus ya. Saya sudah ikut LCC tapi kok hidupku tidak berubah-berubah ya. Mana Tuhan? Tuhan ketawa. Segala sesuatu sudah kuberikan.
Ngapain lagi minta-minta sama saya? Ketika di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Artinya semua yang berat-beratnya Tuhan sudah tanggung. Engkau hanya diberikan tanggung jawab yang ringan-ringannya. Karena itu ringan, taklukkan. Tapi kenapa susah untuk ditaklukkan? Karena kau tidak mengerti posisi rohanimu. Aku masih menganggap aku ini jemaat biasa. Aku ini siapa? Aku ini gak punya apa-apa. Aku ditinggalkan suamiku. Aku ditinggalkan istriku. Aku ditinggalkan orang tuaku. Itu terus setiap tahun. Saya sampai gemes ngomongnya. Padahal ayat ini bilang segala sesuatu sudah diletakkan di kaki, bahkan di bawah kaki. Saudara bilang, kalau aku berkasih-kasihan, waktu orang lihat aku, orang jadi kasihan sama aku. Sudahlah, gak usah cari-cari perhatian sama yang lain. Kenapa? Engkau harus mulai sadar bahwa ada posisi rohani. Katakan, ada posisi rohani yang sudah Tuhan tetapkan atas hidupku. Bahwa segala sesuatu sudah Tuhan letakkan di bawah kakiku. Karena aku adalah tubuh dan dia adalah kepala. Dan aku menyatu dengan sang kepala. So, apa yang tidak bisa kau lakukan? Apa yang tidak mungkin untuk kau lakukan? Harusnya mungkin, harusnya bisa. Kenapa sakit sampai membuat engkau jadi sedih? Kenapa perkataan orang membuat engkau jadi kecewa? Kenapa kelakuan suami membuat engkau juga jadi kecewa? By the way, itu pilihanmu. Bertahanlah dan berdoa. Tuhan mengubah suamimu. Tapi kalaupun suamimu belum berubah, jangan jadi orang yang paling menyedihkan di atas muka bumi ini. Dan menganggap dunia sudah berakhir. Inilah akhir zaman buat hidupku. Kau baru ketemu dosen yang killer, yang menyusahkan hidupmu, lalu kau bilang dunia sudah berakhir. Sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan perkuliahanku. Kau baru diputuskan pacar, si hidung belang, dan engkau bilang, aku sakit Tuhan. Aduh. Padahal yang habis diputusin ini hidup masih sama orang tua. Bertobat. Engkau harus mengerti di mana posisimu. Saya tidak bilang bahwa kita tidak bisa, kita dihilangkan dari segala permasalahan. Selalu ada sesuatu yang mencoba menghajarmu. Tapi lihat, ketika engkau tahu posisi rohanimu, engkau dihajar dengan sakit yang sedemikian rupa, engkau tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mempengaruhi kehidupanmu. Nggak bisa. Hanya perkataan Tuhan, katakan hanya perkataan Tuhan yang mempengaruhi hidupku. Amin. Tapi perkataan Tuhan yang mempengaruhi hidupmu harus engkau bangun. Harus engkau latih. Harus engkau kerjakan. Amin. Pak, tapi berat buat saya, yes, karena belum pernah dilatih saja. Karena engkau dilatih untuk hidup senang.
Dan menurutmu kesenangan itu adalah pergi healing kemana, ngumpul-ngumpul sama siapa. Itu pikiran manusiawi itu. Oh, bagi saya kesenanganku adalah ketika saya beli baju baru, ketika saya rame-rame tampil di acara Natal. Jauh di dusun yang kecil, di situ, itu senang tuh. Yang kayak gini senang tuh. Dia akan tampil paling depan. Dan dia bilang yang lain di belakang, saya yang di depan. Lama sudah ku pakai baju baru, pakai sepatu baru. Jauh dulu semi rambut jadi kuning-kuning. Nah, bagi sebagian orang yang ini nih yang menyenangkan. Tapi bagi Tuhan bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, mungkin itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi tidak selamanya dengan cara begitu menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau membangun manusia rohmu, terus mengimajinasikan firman demi firman, doa dalam bahasa roh, minta Tuhan, saya mau Tuhan, sekali lagi aku dibaptis oleh roh. Ini bukan orang yang belum bisa bahasa roh saja. Orang yang sudah dibaptis bahasa roh pun engkau harus minta, Tuhan, sekali lagi baptis aku dalam bahasa roh. Dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu, ambil firman, baca firman, gali firman itu. Mulai imajinasikan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Imajinasikan firman dalam hati dan pikiranmu. Lalu mulai deklarasikan firman. Saya kalau nggak lakukan ini sepanjang hidup saya akan kecewa, dirugikan 1.200.000. Mungkin gaya khotbah saya akan lain. Bapak Ibu, selamat siang. Ya, puji Tuhan, kemarin saya ditipu, tapi hati saya tetap bersuka cita. Beda. Kalau saudara lihat, ini Bapak Theo ini kok terang terus, percaya terus, bukan karena saya sanguin, ciri-ciri kayak apa namanya? Melankoli, sanguin, pinguin, apa lagi? Nggak tahu ya, puji Tuhan lah, gak usah cari tahu lah ya. Kan ada orang bilang, oh saya ini ekstrovert, saya ini introvert. Itu kata sekarang. Oh ini karena Bapak kembali ekstrovert nih, jadi kayaknya terang terus, percaya terus. Enggak juga. Bukan karena itu. Saya nggak mau terbentuk dari masa laluku. Saya mau aku dibentuk dari firman Tuhan. Sama seperti saudara bilang, aku ini introvert. Gak bisa yang begitu-begitu. Tampil di depan gak bisa. Aktif oleh firman, gak bisa. Tapi dikasih 100 juta. Goyang sajojo, pica-pica. Kok bisa berubah orang yang introvert? Hanya karena segepok 100 juta. Hari ini saya berdoa, tidak ada lagi ekstrovert, tidak ada lagi introvert, tidak ada lagi hal-hal yang dicetak oleh manusia atas hidupmu. Hari ini kehidupanmu dicetak ulang oleh keberadaan Tuhan dan firman-Nya atas hidupmu. Jadi ketika di sebuah situasi engkau dibutuhkan untuk menjadi orang yang ekstrovert, meskipun engkau introvert, engkau jadi orang yang ekstrovert. Amin. Ini biasanya para konselor. Kalau saudara konseling orang, saudara cuma diam, nggak bisa. Wah, makanya saya nggak pernah jadi konselor, Pak. Karena saya orangnya melankolis. Waktu dia cerita dia nangis, saya juga nangis. Waktu dia tanya gimana, Pak, penyelesaiannya, aduh saya juga gak tahu gimana karena saya punya masalah yang sama. Gak bisa. Amin.
Saudara harus dicetak ulang oleh firman Tuhan. Sehingga apapun situasi yang Tuhan butuhkan untuk engkau bekerja, engkau dengan taat lakukan itu. Terkadang kau harus jadi introvert, tenang di tengah badai. Makanya Tuhan bilang, kenapa hatimu tidak tenang? Sebelum dia tenangkan badai, dia hardik dulu ketidaktenangan, kebimbangan oleh para muridnya di atas perahu. Setelah murid-murid itu tenang, baru dia bilang, hai badai, tenanglah. Amin. Nah, saat-saat dengar firman ini dibutuhkan ekstrovert. Ayolah. Artinya apa? Respon aktif. Lihat, fokus. Tangkap setiap firman, tangkap setiap janji, katakan yes, itu akan terjadi dalam hidup saya. Dipersingkat, yes, amin. Karena kalau setiap kali saya berdeklarasi lalu saudara bilang, yes terjadilah atas hidup saya di sana, yes terjadilah dari itu, saya nunggunya lama. Tapi kalau saudara tinggal bilang amin, saya akan melanjutkan firman. Saudara mengerti saya? Mengerti apa yang saya khotbahkan? Nah, dibutuhkan ketekunan untuk bisa mulai membangun manusia rohmu. Pak, tapi dengan posisi dan pekerjaanku sekarang, aku bisa kok mengguncang. Yes. Tapi dampaknya hanya sekitaran area-area dekatmu. Nggak bisa terus punya dampak yang lebih luas. Tapi hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang ada di tempat ini mulai memiliki ketekunan untuk membangun manusia roh setiap hari. Katakan setiap hari dalam hidupku. Bapak Ibu, perhatikan saya ke depan. Kemarin Natal NG Kids, Natal anak. Ada PPA, ada PAUD, ada NG Kids. Bapak Ibu tahu yang hadir hampir 300 anak. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ini tanpa kursi, dari ujung sini sampai ujung sana full. Kita buka di brosur itu jam 3 sore. Setengah 3 saya datang, orang sudah pada ngantri di depan pintu. Nunggu untuk ikut ibadah Natal. Dan dari kebanyakan anak yang ada, saya tidak terlalu familiar dengan muka-muka mereka. Saya tanya, kamu datang dari mana? Saya datang dari Entrop, Pak. Kamu datang dari mana? Saya datang dari Polimak 1, Pak. Kamu datang dari mana? Saya datang dari... Kok saya nggak pernah lihat ya? Hampir 300 anak. Kita siapkan snack itu untuk 250 anak. Kita pikir, kayaknya 200 anak datang. Karena anak-anak PPA sendiri ada 140-an anak. Ditambah dengan anak-anak NG Kids, anak-anak PAUD 50-an, berarti 200-an. Kalau dia bawa temennya atau keluarga ya paling 250. Kemarin 290 lebih anak. Datang entah dari mana. Tapi ternyata Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan sebuah pencerahan dalam pikiran saya. Kenapa anak-anak ini bisa datang? Karena dari bulan-bulan sebelumnya kita terus membangun mereka lewat TGIF. Thanks God it's Friday. Setiap 2 minggu sekali kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, dan kita layani mereka sedemikian rupa, dan mereka diberkati. Bukan karena door prize-nya saya percaya, bukan karena hadiahnya saya percaya. Tapi kemarin 290 sekian anak itu nyanyi nyembah Tuhan. Sembah dan puji di 290 anak tanpa kita iringi. Hanya keyboard dan 290 anak. Jadi ayo sembah dia. Berikan hidupmu sebagai persembahan yang baik, sebagai kado terindah. Nyanyi kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu gak berhenti menyanyi menyembah Tuhan. Yang notabene-nya bahkan di gereja mereka pun, mereka mungkin tidak mendapatkan dinamika penyembahan seperti itu.
Tapi kemarin tidak ada satupun yang lari sana, lari sini. Duduk dengan tenang, berdiri dengan tenang. Angkat tangan, disuruh angkat tangan terus. Wih, saya berharap saudara harus belajar dari anak-anak. Mereka dengan tulus mengangkat tangan. Saudara harus belajar. Seberapa orang tua yang kemarin hadir, datang lihat. Betul nggak? Saya tidak sedang melakukan pembohongan publik kan. Ada banyak saksi. Nanti kita lihat juga. Bahkan waktu sebelum kita buka pintu, kita lagi doa menyembah Tuhan. Bahasa roh dengan kuat. Itu di kaca-kaca yang bolong-bolong ini. Anak-anak udah pada lihat tuh gini. Ini kapan masuk-masuknya? Kodet masih doa ya, kapan masuk? Waktu saya lihat sedikit ke sana, mereka lari sembunyi. Ya udah kita doa bahasa roh. Kita doa bahasa roh loh. Dan gereja ini tidak terlalu kedap. Doa kita dalam bahasa roh itu masih terngiang-ngiang sampai di luar. Mungkin bagi orang tua yang tidak pernah mendengarkan hal ini, mereka bilang, gereja apa? Pulang. Tapi bagi anak-anak, mereka tetap menanti. Amin. Dan ketika dihitung sama tim Aser, istri saya WA, Hani, ini ada 290 lebih. Gimana ini dengan snack dan ini? Ya puji Tuhan kita punya tim yang solid. Jadi sambil saya dan MC ngulur-ngulur waktu di sini, tim di luar belanja. Belanja ke Saga, ambil ini, ambil itu, ambil. Bungkusin lagi. Puji Tuhannya entah kenapa Om Agus bikin nasi kuningnya lebih. Hanya lauknya saja yang kurang. Beli telur 2 rak. Rebus langsung. Jadi kemarin ada 2 rak telur. Kita nggak bagi 2 lagi, kita taruh utuh-utuh. Masukin dalam nasi kuning, bungkus. Kalau saudara siap untuk dampak yang luas, Tuhan akan dengan segera mendatangkan banyak jiwa dalam gereja ini. Tapi engkau harus siap. Kalau kemarin kita nggak siap, kita akan saling menyalahkan. Kamu sih suruh siapinnya 250. Kamu sih persiapannya ini. Nah. Roh Kudus menggerakkan hati kita. Kita nggak perlu bilang, halo bebek satu, tolong siapkan makanan. Nggak ada. Semua berjalan dengan begitu saja. Semua para pelayan tahu mana tanggung jawabnya, tahu mana posisinya. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Kita terus membangun manusia roh. Bahkan anak-anak muda 2 kali dalam seminggu. PG hari Senin di rumah. PG lagi hari Rabu di sini. Makanya saya mau sampaikan, Tuhan bangga atas hidup kalian anak-anak muda. Bangga. Tuhan saja bangga, apalagi saya. Tapi saya berdoa, saya berharap sebagai orang-orang tua, kita juga harus bisa membanggakan Tuhan. Persiapkan dirimu dengan segera. Bangun kapasitas rohmu. Karena lawatan Tuhan akan segera terjadi atas gereja ini. Bukan atas gereja ini. Karena setiap minggu lawatan Tuhan sudah terjadi atas gereja ini. Lawatan Tuhan akan terjadi lewat gereja ini. 290 anak itu jiwa. Saya sama istri saya sudah berpikir, tahun depan kita akan berpikir lagi untuk 350 anak. Kita nggak buat promosi yang bagaimana Pak Bu. Nah, bahkan kita menyebarkan undangannya tuh H-1. Tapi saya datang dengan mobil, itu tangga yang depan tuh udah penuh orang duduk situ semua. Anak-anak duduk semua di situ. Anak-anak saja haus. Saya berdoa engkau juga punya kehausan yang sama.
Amin. Pastikan posisi rohani kita di dalam Tuhan, bahwa engkau adalah tubuh yang berkuasa. Satu ini saja dulu, katakan satu ini saja yang aku terus imajinasikan, bahwa aku adalah tubuh Kristus yang menyatu, katakan menyatu dengan Sang Kepala. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakiku. Amin. Kalau engkau terus mengimajinasikan hal ini, engkau akan lihat Tuhan akan mempertemukan engkau kepada siapa saja orang-orang yang membutuhkan hidupmu. Dia akan mempertemukan dengan siapa saja yang membutuhkan hidupmu. Dan ketika engkau bertemu dengan mereka, saya berdoa engkau siap. Ada sesuatu yang kau bagikan dari dalam hidupmu. Ada sebuah aliran kehidupan yang engkau bagikan dari dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan terus membuat hidup ini kosong. Katakan harus selalu diisi dengan sesuatu yang kekal. Katakan diisi dengan sesuatu yang kekal. Apa yang kekal? Firman. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah atau Sang Kristus, Engkau adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan otoritas tertinggi itu sekarang menyatu dengan kami. Dan kami menyatu dengan Sang Kristus. Dan hari ini aku berdoa setiap jemaat Tuhan memiliki kehidupan yang terus berkuasa di atas muka bumi ini. Ketika kau terus memperkatakan firman, mulutmu memainkan peranan penting untuk terus memperkatakan firman, maka di situ akan terjadi pemerintahan Tuhan di atas muka bumi ini. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini aku berdoa, yang kita gemakan dari mulut kita adalah kehidupan. Aliran-aliran kehidupan yang akan terus mengalir dari mulutmu, sehingga engkau akan mendapati engkau hidup di dalam sebuah kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang istimewa, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan